Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ade Rahman, Pak Kanwil, juga para narasumber yang lain. Yang kami hormati Pak Erwin dari Bank Indonesia dan Pak Saiful dari BPS Banten. Dan Ibu dan Bapak peserta diseminasi kajian fiskal regional Banten 2020 dan triwulan 1 2021. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memotret ya tentang bagaimana potensi ekonomi Banten dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Baik, Ibu sekalian, barangkali saat ini kita sudah hampir 1 tahun ya di tengah pandemik ya, tentu sangat terasa betul ya, terutama dari kajian ekonomi ya, perekonomian global maupun Indonesia ya, juga regional kita Banten juga sempat terpuruk ya. Tapi kita melihat satu optimisme ya, di mana pada saat ini banyak indikator-indikator dan prediksi dari lembaga-lembaga keuangan dunia ya, di mana perkembangan positif dari ekonomi global, terutama keberadaan dari Tiongkok ya, Cina yang kemudian di triwulan 1 2021 kemarin sempat tumbuh sampai 18,3%, ini luar biasa. Demikian kita melihat dari sisi harga komoditas, pasar keuangan sudah mulai agak meningkat ya. Tidak lepas juga vaksinasi global juga secara progresif, meski ya kita masih khawatir sekarang ini kembali muncul varian-varian baru ya, COVID-19 yang dari Afrika, yang dari Inggris ya, dari India dan sebagainya. Tapi paling tidak kita melihat bahwa secara global melihat perkembangan yang positif ini, kita berharap ya, meski kemarin kita melihat dari laporan BPS di triwulan 1 2021 masih negatif. Nah, kita melihat dari sisi analisis makro nasional, jadi saya ingin mencoba menyampaikan juga apa yang dititipkan oleh Bappenas pada Musrembang 2022 kemarin. Ya. Kita melihat bahwa secara pertumbuhan juga nasional tadi saya katakan dampak dari pandemi ini terkontraksi ya, tapi berharap nanti 2021 ini sudah upaya untuk bisa stabil dan mungkin bisa berkembang lagi. Tapi yang jelas bahwa pesan dari Pak Jokowi ya pada saat RPJMD 2020 sampai 2025 ini harapan ada transformasi ekonomi yang kemudian mengubah struktur dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern, dan ini posisi Banten sangat strategis. Ya. Ini yang kemarin kami dapatkan dari Musrembang, yang dapatkan informasi dari Bapeda ya, di 2021 dan 2020 ini diharapkan positif ya, akan terus meningkat. Ini kesepakatan dari akor Rembang 2021 kemarin, dan barangkali Bapak ya, ini nanti akan banyak dijabarkan oleh Pak Saiful dari BPS ya, rincinya kenapa dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa meski ya kalau secara teori kita di triwulan 1 2021 ini masih negatif ya, tapi melihat bahwa pergerakan ya dari angka-angkanya sudah mulai menguat lah. Dari yang terpuruk itu kan di triwulan 2 -7 ya, kemudian triwulan 3 -5, -3, dan sekarang 0,39. Artinya apa? Ya kalau secara teori selama tiga triwulan berturut-turut itu adalah pertumbuhannya negatif, maka secara teori adalah resesi. Ya. Tapi kita berharap ini nanti di triwulan 2 2021 lebih positif, karena ya kemarin pasca Lebaran dan sebagainya, meski ada pro dan kontra tentang mudiknya, tapi saya melihat perekonomian masyarakat sudah mulai menggeliat. Dulu pasar Tanah Abang gimana teman, demikian apa ya, setahun yang lalu ya, sekarang sudah ramai, bahkan ketika Bu Sri Mulyani disuruh menjadikan pendapatan untuk belanja ya hampir membludak ya di Tanah Abang. Atau mungkin kita juga ketika bulan puasa kemarin terasa lah denyut ekonomi di masyarakat. Kemudian kita melihat bahwa meski ini kita kecil ya, kenapa kalau kita melihat, karena ini ya Ibu dan Bapak sekalian, struktur PDRB dan pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat sebelah kanan, ini dominasi sektor industri yang share-nya hampir 31,40%, perdagangan, ya konstruksi yang ini masih negatif ya, transportasi pergudangan bahkan ini yang paling besar ini di triwulan 1 ini, otomatis kalau dalam istilah rumus mah bobotnya lebih besar. Ketika ini masih pertumbuhannya negatif, maka ya akumulasinya juga akan masih negatif begitu ya. Makanya tidak heran kalau kemudian di triwulan 1 ini, karena ini industri pengolahan, transportasi pergudangan ini masih 10 besar pemberi share dalam PDRB Banten ini masih tumbuh negatif, maka ya kita masih terkontraksi seperti itu.
Nah, kemudian ini juga jadi hal yang perlu kita, ini terutama Ibu dan Bapak dari kabupaten dan kota ya. Ini apa yang diamanatkan juga oleh Bappenas kemarin. Ini ada beberapa isu atau tantangan pembangunan Provinsi Banten ya. Paling tidak dua, tentang adanya gap kesenjangan ya antara Banten Selatan dan Banten Utara. Banten Utara yang berbasis pada industri, Banten Selatan yang berbasis pada pertanian dan pariwisata ya. Tapi kita juga mencoba dengan nanti pembangunan di Banten ini mudah-mudahan bisa mengurangi ya kesenjangan tadi. Kemudian juga daya saing industri ya, kita saat tadi apalagi dengan share PDB yang terbesar adalah dari sektor manufaktur, maka jelas ini harus bagaimana Banten ini memiliki kemampuan daya saing yang lebih baik seperti itu. Maka tentu kita melihat bahwa potensi gap selatan ya pembangunan itu Lebak kemudian Pandeglang sebetulnya ini kan sebut potensi ekonomi yang perlu disentuh, digali dan dikembangkan. Ya terutama berbasis pada agrobisnis ya dari hulu ke hilir ya bagaimana perekonomian Banten bisa ditingkatkan. Ya karena memang Lebak ini sangat luas wilayahnya ya. Jadi mungkin ya secara jangkauan juga perlu ada satu pengkhususan ya. Sedangkan dari sisi desa industri ya tentu realisasi investasi yang dengan mudah-mudahan diberlakukannya undang-undang Cipta Kerja ya Omnibus Law ini ya paling tidak memberikan dampak positif terhadap investasi di Provinsi Banten. Juga bagaimana upaya untuk pengurangan ketergantungan impor bahan baku ya. Ini ada substitusi impor yang bisa diharapkan dari investasi yang kemudian dimunculkan. Nah, ini yang kemudian juga kita lihat Ibu dan Bapak sekalian bahwa ada proyek-proyek nasional yang kemudian dititipkan atau dibangun di Provinsi Banten yang bisa nanti menjadi daya ungkit ya perekonomian. Terutama ini dengan sudah mulai ya mungkin sekarang tinggal finishing ya jalur tol Serang Panimbang. Ini jalur tengah yang akan membuka akses Banten Utara dan Banten Selatan ya. Itu ada Kek Tanjung Lesung. Nanti mudah-mudahan ini kan memang basis Banten Selatan ini sekali lagi itu kuat di pertanian, kemudian di barang tambang ya, juga pariwisata. Ya, keberadaan Kek Tanjung Lesung barangkali kemarin saya dengar di radio ya, ada 3 BUMN yang akan nimbrung di sana, akan menjadi objek marina dan seterusnya. Ini mudah-mudahan ke depan wilayah selatan ini bisa lebih berkembang seperti itu, apalagi dengan Kota Maja dan sebagainya. Nah ini beberapa pembangunan infrastruktur yang konektivitas yang diharapkan juga reaktivasi Banten Rangkas Labuan ya itu bisa membuka karena ini sangat penting untuk pengembangan daerah-daerah pedalaman gitu ya. Artinya nanti ketika tol Serang Panimbang ini terwujud, saya yakin seperti ibarat gula ya, di mana kemudian akan muncul menarik semut-semut yang lain. Mudah-mudahan ini pun dirasakan oleh kesejahteraannya oleh masyarakat kita. Bapak sekalian, ini juga kalau kita lihat potret apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa paparan oleh BI, karena BI juga punya satu kajian, bahkan punya satu survei ya khusus pada pelaku-pelaku usaha. Ini industri dan investasi karena tadi basis kita adalah basis leading sektornya adalah industri ya. Tentu kita berharap proyek-proyek investasi yang mungkin berdampak dari 2020 sempat tersendat ya kan ada pandemi ini bisa kemudian berlanjut kembali ya. Pembangunan pabrik juga petrokimia kemarin kita sudah berapa kali melakukan webinar dengan pelaku industri besar ya seperti Chandra Asri dan sebagainya itu juga sudah mulai ada geliat ya untuk ekspor dan sebagainya. Ya terutama tadi ini proyek Serang Panimbang ini mudah-mudahan menjadi pendorong pertumbuhan investasi di tahun 2021 untuk wilayah Banten Tengah dan Selatan. Ini mungkin industri-industri yang memang perlu kita perhatikan nih, memang basis di utara ini karena terpenuhnya juga infrastruktur yang bagus ya, maka tidak heran memang ngumpulnya industri itu ada di wilayah Pantura seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sedikit masuk ke wilayah ke ranah publik ya, atau mungkin keuangan daerah ya. Ini saya coba ambil sampelnya saja. Khusus untuk pendapatan ya di tahun 2021 ini apa yang kemudian dicanangkan oleh DPKAD kemarin di Musrembang ya. Kita melihat proporsi dari pendapatan APBD kita ternyata memang sudah melihat bahwa PAD ini sudah diharapkan menjadi tidak lagi ketergantungan fiskal ya ke pusat. Ini dilihat dari pendapatan transfer dan PAD ini ternyata
ya kalau saya dapat datanya ya dari DPKD ini, maka 62% ini lebih dari setengahnya itu sudah secara mandiri bisa didapatkan dari pajak, ya. Apalagi ini pajak hampir 93%. Nah, sehingga mau tidak mau ya memang kita di kabupaten kota ya sebagaimana diamanatkan undang-undang Bapak tentu berbeda ya. Objek pajak daerah antara provinsi dan kabupaten kota itu ada aturannya sendiri. Nah, saya sedikit sedikit menambahkan barangkali berkaitan dengan masalah pendapatan PAD yang sumber dari pajak dan retribusi. Ya, memang retribusi masih kecil, tapi saya melihat bahwa dari komposisi pajak daerah provinsi itu kan saya lihat sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor ya. Maka upaya-upaya untuk bisa meraih menambah pemasukan itu ya diharapkan apa yang sudah dilakukan lebih, apalagi sekarang era digitalisasi ya, sekarang tilang pun sudah mulai elektronik ya. Tapi diharapkan juga dalam pelayanan pajak dan retribusi ini bisa kemudian juga melalui teknologi lah seperti itu. Bahkan jemput bola ke daerah itu penting juga untuk kemudian dicoba seperti itu. Ya, saya pikir ini dari Samsat rekan-rekan di sini sudah upaya maksimal ya. Hal-hal yang lain saya pikir berkaitan dengan sinergitas semua stakeholder dalam pengelolaan dana pendapatan daerah ya, kemudian pengawasan, optimalisasi kekayaan dan sebagainya. Nah, yang terakhir ya ini barangkali sisi nanti sebenarnya ini materinya harus disampaikan dulu oleh BI dan dari BPS ya. Saya mendahului ya, mohon maaf. Ini juga saya perhatikan dari sisi pusat-pusat pertumbuhan ya, dari sisi pendekatan pengeluaran yang kemudian kita rasakan betul di pandemi ini juga mau tidak mau kita memahami ya, terutama dalam masalah daya beli masyarakat. Maka tentu ini kita coba memanfaatkan dana-dana yang tadi Pak Ade sampaikan ya, demikian sudah banyak yang sudah digelontorkan pemerintah, refocusing yang kemudian sudah mengalihkan dana-dana yang lebih fokus pada penanganan pandemik dan peningkatan pendapatan masyarakat ya. Paling tidak ya nanti peran dari pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana desa ya, ini kan dana desa ini kan gelontorannya besar ya, dan desa adalah ujung tombak yang nanti juga akan kita coba untuk bisa lebih mandiri ya. Nah, peran BI tentu dalam menjaga inflasi ya, terutama berkaitan dengan komponen volatile food ya, yang rutin siklusnya kayak kemarin Lebaran ya, itu pasti terjadi inflasi. Nah, ini bagaimana untuk kemudian bisa dijaga harga dan sebagainya. Nah, dari sisi investasi tentu Banten yang sekali lagi ini merupakan kawasan industri dan merupakan leading sektornya. Ya, bagaimana dalam pengembangan untuk pertama juga ekspor nanti ya, ini saling mengkait ya. Saya melihat ada geliat yang sudah harus bisa menangkap ya peluang-peluang di mana negara-negara lain masih belum siap ya, maka industri-industri terutama kimia ya yang ada di Banten ini bisa menjadi pendorong untuk ekspor ke depan. Dan yang terakhir ini tentu juga dari sisi pendanaan daerah ya, ini bagaimana belanja yang lebih produktif ya, terutama nanti kalau sentuhannya pada masalah Banten